Pak pernah rugi sampai berapa miliar, Pak? Pasti Bapak setuju bahwa tidak selalu untung. Meskipun pengalaman nanti akhirnya berusaha untuk jangan sampai rugi. Sebelum kerja itu kan kita lihat dulu ini perusahaannya bonafit nggak ya. Di utang kita itu hampir 100 M tak terbayar. Posisi saya panggil mau balik, diteriakin sama tentara itu. "Hei, ngapain?" Ini yang diteriakin takut, nggak nampak siapa yang teriak ya. Lari Pak, ditembak. Sederhana aja sih. Jadi orang itu mesti jujur. Kalau udah jujur kita kemana-mana laku Pak. Jujur, maksud saya kenapa di antara banyak wisdom yang ada, Bapak memilih jujur itu karena punya pengalaman apa? Atau jadi nggak perlu harus berlagak bagaimana Bonafit gitu ya? Nggak perlu. Ya, jujur aja. Kemampuannya segini. Saya mampu nih, saya bekerja ini mampu. Saya punya pengalaman. Tapi modal saya kurang. Coba pasti ada jalannya kan. The best way to predict your future is to create it. Ini adalah perkataan dari mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Beliau bilang, cara yang terbaik untuk memprediksi masa depan Anda adalah dengan menciptakannya. Nah, kalimat pembuka ini jadi satu kalimat yang relate sekali dengan bintang tamu kita pada episode Field the Cup kali ini. Saya masih dengan Roni Wirayuda dan juga Pak Diki Dao. Iya. Apa kabar Pak Roni? Baik Pak Diki. Kemarin abis weekend kemana aja Bapak? Apa aktivitas Bapak kalau weekend? Saya kalau weekend itu Sabtu Minggu udah pasti olahraga. Olahraga ya? Olahraga. Saya lihat Bapak sekarang suka underwater, berenang. Benar. Apa namanya? Di situ relief stresnya Pak, di air. Karena ternyata air itu sepertiga beban kita hilang. Bukan hilang. Apa? Tubuh tuh hanya menanggung sepertiga beban ketika di dalam air. Oh, sepertiga berat badan beban maksudnya? Iya. Jadi ringan situ. Gitu ya? Jadi enak. Jadi kalau saya punya beban banyak berenang. Karena bukan hanya beban tubuh yang berkurang. Oke. Beban pikiran juga berkurang. Oh, itu pula ya kan? Iya. Karena banyak yang dilihat Pak kalau di kolam renang. Oke. Ya, Pak Diki, ini teman-teman Sobat Fapa, bintang tamu kita, ini biasa kita mengundang staf karyawan dari Fapa ya. Kali ini kita mengundang sosok bos. Oke. Bos, nanti tertera juga di bajunya ada bos. Oh, di bajunya ya? Iya. Bos gitu ya? Bos. Beliau adalah sosok pemilik dari satu perusahaan yang perusahaan ini mitra bisnis dari Fapa ya. Fapa berperan penting menjaga atau berperan penting berkolaborasi untuk membangun beberapa infrastruktur yang vital dan fatal. Oh iya. Karena memang Pak Ron, infrastruktur itu kalau di operasional itu memang kalau kita ibaratkan itu seperti urat nadi Pak. Ya. Jadi kalau putusnya urat nadi lewat juga nyawa kita kan. Ya. Kira-kira gitulah kalau bisa bergerak. Ya, dan nggak bisa main-main. Ya. Harus orang yang memang benar-benar pengalaman. Betul. Gitu. Dan tahan banting karena menghadapi atau membuka infrastruktur di kebun itu bukan satu pekerjaan yang gampang. Betul. Karena melibatkan alat berat, mobilisasi ke tenaga kerja banyak sekali. Betul. Gitu. Dan yang lebih penting hitung-hitungan harus jago. Betul. Kalau nggak mau rugi. Baik teman-teman, kita sambut Pak Diki di episode kali ini. Bapak Askaris, terima kasih Pak. Apa kabarnya? Baik Pak. Kayaknya masih jet lag. Tadi baru penerbangan Pak ya. Jadi sebenarnya saya bilang kan, bosnya langsung datang. Bosnya. Oh, ada tulisan bos. Oke. Ya, Pak Askaris, beliau Bapak seorang yang pemilik perusahaan Sainti Kreasi Teknik ya Pak. Jadi atau yang disebut dengan SKT. Ya. SKT. Bergerak di spesifiknya di bidang
SKT itu ada beberapa spesifik. Kita ada bangun pembangkit listrik. Oh, Jadi kita punya pengalaman pembangkit listrik panas bumi, pembangkit listrik air, oke. dan beberapa bangunan struktur itu dermaga ya. Oke. Ya, tapi dermaga saya punya satu perusahaan tersendiri, Oh, ada lagi. spesialis dermaga kita. Oh, jadi Bapak punya perusahaan ada berapa, Pak? Ada 2 sekarang Ada 2. yang aktif. Bergerak di bidang civil dan construction. Iya. Oke. Pak, pernah rugi sampai berapa miliar, Pak? Itu poin langsung nih Pak. Pengalaman kan bisa naik turun ya, Pak Diki? Iya benar, benar pasang surut. Pasti Bapak setuju bahwa tidak selalu untung. Meskipun pengalaman nanti akhirnya berusaha untuk jangan sampai rugi. Tapi pernah pas kena nggak untungnya gitu, Pak? Pernah mengalami masa sulit itu zaman-zaman tahun 2013, 2014, 2015. Piutang kita itu hampir 100 M tak terbayar. Piutang ya? Ya, piutang. Berarti piutang itu ada klien yang tidak membayar ke Yang Bapak? tidak membayar atau belum membayar. Nyangkut? Yang bertahun-tahun. Nyangkut di situ. Padahal pekerjaan sudah... Sudah selesai bertahun-tahun. Waduh. Dan diakui. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang sudah go public ya, udah TBK. Oh, bukan FAP kan, Pak? Oh, bukan. Oke. Clear juga nih, harus clear juga. Oke. Kurun waktu 2012, 13. Kurun 13, 14, 15, 16, 17 itu masa paling sulit. Oh. Masa paling berat. Perusahaan itu ngaku bahwa kami belum sanggup. Ya, karena kalau TBK itu kan laporan keuangannya itu kan terbuka ya. Betul. Kita bisa akses, siapapun bisa akses. Oke. Nah, itu nampak, Pak. Nampak bahwa ada... Pengakuannya itu selain kepada kita, di pembukuannya mereka itu juga terbuka. Kita bisa akses anytime, siapapun. Oke, dan itu nilainya luar biasa. Ya. Itulah Bapak masuk kategorikan rugilah. Ya. Sampai sekarang belum, masih macet. Sebagian macet. Oh, oke. Ya. Ada malah perusahaan yang sudah go public, yang dari Selandia Baru, itu juga macet. Kalau udah lagi apes ya. Iya. Yang kita sebelum kerja itu kan kita lihat dulu ini perusahaannya bonafit nggak ya. Wah, ini perusahaan luar negeri, Selandia Baru, sudah go public, paten ya kan. Ya. Awalnya oke ya. Awalnya oke. Mantap kali paten ya perusahaan. Iya. Oh. Tapi ya perjalanannya macet juga, nggak bayar, Pak. Bapak lahir di mana, Pak? Besar di... Lahir di Sabang. Jadi pulau ya, pulau kecil, bagus, bersih. Sabang itu kan berarti ujung baratnya Indonesia ya? Paling ujung ya Pak? Ya, kilometer 0. Betul. Kilometer 0. Ya. Bapak dari lahir sampai sekolah di sana, Pak? Lahir sekolah tamat SD. Oh, tamat SD, kemudian? SMP Medan, Oke. sampai kuliah tamat Medan, sampai sekarang. Pak, PT SKT ini itu bergerak kan di bidang, kalau di perkebunan sawit itu biasanya support di proyek apa saja, Pak? Perkebunan sawit itu kita biasa support di tapak PKS. Oke. Cut and fill, tapak PKS, pembuatan jalan, terus perkerasan jalan. Berarti apa di Sirtu ya? Sirtu. Ya. Oh, jadi cut and fill untuk tapak PKS, kemudian pengerasan jalan. Nah, itu biasanya bagaimana Bapak mengelola tim untuk bisa pekerjaan itu sesuai dengan spek, mengorganisirin begini gimana, Pak? Karena kan perusahaan-perusahaan sawit ini kan jauh-jauh semua, Pak. Terutama kalau misalnya di FAP itu. Ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan perjalanan juga cukup jauh. Mobilisasi alat-alat berat, apa segala semua. Bapak mengaturnya bagaimana, Bes? Untuk karyawan kita itu 3 bulan cuti 2 minggu. Oh, jadi 3 bulan di lapangan, cuti 2 minggu. Cuti 2 minggu.
Itu alat-alat berat dari SKT semua? Ya. Nah kalau udah kerja kebun tuh mesti punya sendiri Pak. Kalau sewa itu udah pasti nggak masuk harganya. Oh, jadi mesti investasi, harus berani investasi. Harus berani. Oh. Total lah, Bapak punya armada alat berat, kita samakan aja dulu ya, semua alat berat lah. Itu ada berapa unit Pak? Sekitar 400-an. 400 Itu unit. nggak gampang loh ngatur armada segitu banyak Bapak. Itu semua hampir alat berat semua itu ya? Campur lah ya. Ada eskavator, ada doser, ada dump truck, ada compact, ada crane, macam-macam lah. Tapi dari SKT sendiri based on sebetulnya di mana ini Pak? Untuk based on maksudnya markas utamanya Masih di Medan. masih di Medan ya? Artinya kalau misal kita ada kebutuhan alat untuk di Kalimantan Utara, Bapak berangkatkan dari Medan? Oh enggak. Oh enggak? Medan hanya kantor Pusat. Oke. kantor pusat. Oke. Jadi Kalau kalau alat, kalau baru ya dari Jakarta. Oh dari Jakarta ya? Nah kalau beberapa kita impor sendiri. Jadi kita urus izinnya, kita impor sendiri. maksudnya Pak Diki mungkin kalau ini Pak Diki, ini kan 400, katakanlah kalau di satu kebun Bapak mobilisasi 10 atau 20 alat, itu ada sentra-sentra, misalnya Bapak punya workshop sentral itu ada di Kalimantan, selain di Medan, itu mobilisasi alatnya gimana? Workshop kita itu sudah di mana kita bekerja, disitulah workshopnya Pak. Oh, Karena kerjanya kan cukup lama ya Pak ya. iya. Dan alatnya yang berkumpul itu cukup banyak di satu lokasi, katakan seperti di Nunukan ya. Jadi nggak mungkin lagi kita buat workshop di Balikpapan. Oh, nggak efisien. Pasti udah langsung di lokasi. Ya. Itu pun juga mungkin beberapa lokasi. Kita di Nunukan tuh ada 4 lokasi Pak. Kan luas sekali ya kebun. Betul. Ya. Dan jalan yang kita tangani di situ totalnya itu ya puter-puter itu 5.000 kilo Pak. Total ya. Total ya. Total. Lebih Kalau kurang ya. Total. Jadi muter-muter terus di situ Pak. Jadi ya kita di mana ini kita buat 4 lokasi Pak. Iya. Izin nih Pak Askaris. Kalau saya lihat kan Bapak kan udah cukup senior nih ya. Kalau boleh tahu Bapak umur sudah berapa? Umur tahun 67 lahir. 67. Berarti 57 ya. 57. 57. Cuma memang Pak Askaris ini Pak Roni, saya lihat di setiap kegiatan proyek-proyek yang ada di Kalimantan, khususnya di Kaltara, pasti selalu hadir Pak Askaris. Entah mungkin ada Langsung turun ya? Langsung turun. Hands on, langsung ketemu sama operator gitu ya Pak Askaris ya. Ketemu sama tim project juga yang ada di lapangan gitu. Kira-kira di umur Bapak yang sudah segini, kenapa Bapak kan owner nih? Udahlah terima beres aja lah yang ada di lapangan kira-kira gitu. Kenapa nggak bisa gitu? Itu udah bawaan lahir ya. Bawaan ya? Oh karena suka naik pohon mangga tadi ya? Karena suka pohon mangga. Pohon mangga. Anak-anak itu mulai SD SMP itu udah anak ya. Tempur ya? SD itu udah ke laut Pak. Berenang ke laut. Iya. SMP itu udah snorkeling, diving. Oh gitu ya. Udah kemana-mana Pak. Iya. Tapi Bapak anak-anak ini ada berapa Pak? Bapak anak-anak? Anak ada 3. Anak 3. Cucu? Cucu 2. Cucu 2. Sudah punya cucu beliau. Kakek muda. Kakek Oh muda. kakek muda ya? Beliau kayak agak bintang film ini ya, film-film silat gitu. Benar nggak? Ya, Pak Askaris, mohon maaf sambil kita cicip Pak Askaris, kita isi terus perbincangan kita ini dengan pertanyaan-pertanyaan menarik Pak Diki. Siap. Nantinya. Ya. Jadi membangun SKT ini Bapak membangun dari awal atau bagaimana ceritanya Pak? Dari tahun 91 Pak. Ini rintisan Bapak. Ya.
Atau keluarga besar? Enggak. Saya itu berangkat dari nol, Pak. Oke. Ya, kok bilang nol nggak cocok juga mungkin ya. Jadi, oke. Dari istilah di tamat kuliah, dikasih sepeda motor, Binter ya dulu ya. Binter. Ya itulah modalnya, Pak. Apa kenal Binter ya? Saya kayaknya nggak ngalamin tuh, Pak. Apa itu, Honda atau apa? Motor agak gede gitu, Pak. Ah ya. Iya. Wind kan? Binter. Binter. Kawasaki. Kawasaki. Iya. Oh, Oh, sekarang nggak ada lagi Kawasaki. Jadi 91 mulai. 91. Oke. Sudah langsung SKT gimana ceritanya, Pak? Awal mulanya? Tamat saya tahun 90, Pak. Tamat kuliah. Ya, Kuliah di Medan ya, Pak ya? kuliah di Medan. Di mana, Pak? Darmagung. Oke. Tamat 90, kerja pertama begitu tamat ke Lok Sukun, Pak. Ke Lok Sukun, ya. persisnya Lok Nibung, ya di Aceh Utara itu ya. Aceh Utara. Ya. Proyek irigasi Lok Sukun, kalau orang taunya Arakundo. Argono ya. Jadi 90 itu Bapak masih ikut kerja sama orang lain? Iya, benar. Oke, ya. Itu zaman-zaman kalau dulu di Aceh namanya GPK, zaman GPK, Pak. GPK. GPK, Gerombolan Pengacau Keamanan. Oh, gerombolan lagi namanya udah gerombolan. Kalau udah pakai gerombolan udah negatif itu, Pak. Jadi 90 itu Bapak ikut satu perusahaan. Ya. Bapak sorry Pak, kuliah ambil jurusan apa, Pak? Sipil. Teknik sipil. Teknik sipil. Oh, oke. Jadi membangun jembatan ikut perusahaan kurang lebih 1 tahun. Ya, di situ membangun tidal. Tidak. Bangunan tidal itu bangunan pasang surut. Posisi di pinggir laut. Fungsinya itu kalau air pasang dari laut nggak masuk air asin. Jadi dibangun seperti bendungan begitu. Dia nggak kalau bendung besar, Pak. Oke. Skalanya besar. Kalau tidal itu hanya di sungai itu, Pak. Sungai itu ditahan di bendung lah ya, kalau mau dikatakan di bendung. Jadi nanti ada pintunya. Pada saat air banjir, pintunya buka, air keluar ke laut. Oke. Air pasang, pintunya tutup Supaya tidak supaya membanjiri. air asin tidak masuk. Nah, daerah itu bisa jadi daerah pertanian untuk sawah. Oke. Jadi titik balik Bapak akhirnya saya mulai usaha itu pas momen apa, Pak? Jadi terakhir itu 16 Agustus Ingat keluar. 16 Agustus. 16 Agustus. Kenapa itu? Karena pada saat itu masih zaman GPK itu namanya 17 Agustus. Begitu masuk bulan Agustus sudah keluar selebaran. Oh, Ya, dari pemerintah bahwa bahwa mesti kibarkan bendera merah putih. oke. Kalau dari GPK mesti kibarkan bendera Aceh. Oh, Gitu, Pak. Jadi kita tanggal 16 itu sudah mesti selesai kerja, Pak. oke. Nah, kita itu kerja siang malam, Pak, untuk kejar target itu, Pak. Jangan sampai melebihi 16 Jangan Agustus. boleh lewat 16 malam itu nggak boleh lagi di situ. 17 itu udah nggak ada, Pak. Kita udah pulang. Nah, 16 Agustus saya selesai kerja itu jam 12 malam, Pak. Oke. Jam 12 malam selesai. Ada anggota yang nongkrong di sana itu ada apa namanya ya, bangunan kecil yang untuk kalau nelayan tuh keluar masuk itu untuk tempat parkir boat. Nah, nongkrong di situ sama orang PU, pengawas PU, Pak. Saya ke sana, saya mau panggil, oh udah selesai mau pulang kita kan. Belum sampai lewat patroli, Pak. Patroli. Tentara, karena di seberang sungai kita itu ada base campnya tentara, Pak. Ini tentara Indonesia ya? Tentara Indonesia. Nah, karena itu jauh dari keramaian dan orang ini anggota saya dengan pengawas ini, posisi saya panggil mau balik, ini diteriakin sama tentara itu, "Hei, ngapain?" Ini yang diteriakin takut dan nggak nampak siapa yang teriak ya, lari, Pak, ditembak. Tembak ke sungai 2 kali, tembak ke udara 3 kali, Pak.
Nah, itu makanya di pengalaman terlupakan itu. Oh. Itu Jadi, jantung tuh langsung loncat ya kan. Iya. Makanya nggak akan lupakan itu, Pak. Ya. Jadi ada patroli tentara. Ya. Di situ ada orang yang nongkrong-nongkrong, diteriakin lari. Dikirain ada apa gitu. Iya. Sama reaksi normal iya, mungkin ya. benar. Sama aparat justru Ya dipikirnya kenapa lari kan begitu. betul. Kalau nggak salah kenapa lari gitu. Iya. Diberilah. Tapi nggak korban, Pak. Enggak ada. Tapi memang traumatis lah. Trauma. Iya. Oh, sejak itu Nggak balik lagi. Dan memang kebetulan kerjaan juga udah selesai. iya. Daripada kan. Ya. Akhirnya Bapak membangunlah. Jadi dengan kalau boleh dikatakan prestasi ya. Jadi prestasi itu sama owner project itu saya dikasih lagi kerjaan, Pak, setelah itu. Kan proyek pertama saya itu masjid, Pak. Membangun masjid. Ya. Oke, menarik nih. Itu di Aceh, Pak. Oke. Di daerah Unsia, Di Banda Aceh. Banda Aceh. Oh. Jadi masjid itu untuk seperti untuk karyawannya apa ya, Unsia, Universitas Syakola. Betul. Oh. Ada masjid itu bantuan dari zaman itu namanya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Di seluruh Indonesia itu modelnya sama, Pak. Oh gitu. Seluruh Indonesia sama. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Bangunan utama semua sama. Dari konstruksi baja jadi udah sama gitu. Oh. Itu project pertama, Pak. lepas dari kejadian yang tadi itu ya, perusahaan itu project Bapak Proyek yang pertama. Tapi pas saat itu Bapak udah pegang label SKT? Belum ya? Belum. Bapak masih ikut ke project? Enggak, ya itulah mulainya. Awal mulai. Ya, awal mulai. Oh, wirausahanya di situ Iya. mulainya. Jadi awal mulanya Bapak punya tim ada berapa orang, Pak? Wah, sendirian, Pak. Sendiri? Kita ngitung sendiri, ke lapangan sendiri, belanja sendiri, keuangan juga Atur sendiri. ngatur kan. Kasih konteks sedikit, Pak. Pada saat itu usia berapa, Pak? Tahun 90, 91, 92 berarti usia berapa ya? 67, dari 67 kan, Pak? 67. 25 ya. 25 Sekitar Iya, sekitar 25. 25 Belum sudah. sudah berkeluarga belum? belum. Masih bujang. Masih nekat ya. Tapi berani loh, Pak, masih umur segitu udah. Enggak, ya pertanyaan saya itu kan itu proyek pemerintah atau gimana, Pak? Semil pemerintah. Oh, kayak sebenarnya itu yayasan. proyek pemerintah, tapi saya itu ngambilnya dari Utama Karya. Oh, Berarti subkon dari Utama Karya lah. jadi subkonnya lagi. Ya, Utama Karya itu juga perusahaan pemerintah ya. Ya, salah satu BUMN ya, Ya, Pak? salah satu BUMN. BUMN konstruksi. Oh, kemudian disubkonkan ke Bapak. Ya. Jadi maksud saya kan membangun kan, Pak. Itu kan ada mobilisasi alat berat, tenaga, single factor. Gimana tuh? 25 tahun loh. Dulu kan masih kerjaan itu kan kecil-kecil, satu ya tangannya sendiri, Pak. Ya. Semua mesti sendiri kan. Kalau sekarang nggak mampu lagi. tapi maksudnya gini, Pak Sekaris, di awal karir Bapak setelah selesai pendidikan kuliah, jadi Bapak langsung ngambil jalan saya mau berwirausaha. Kenapa pada saat itu Bapak langsung ngambil keputusan untuk ya saya mau berwirausaha? Padahal di tahun 92 itu kan kita lagi banyak-banyaknya mungkin orang selalu kayak contoh orang tua saya sendiri kan, pengennya anaknya itu jadi pegawai gitu lah, Pak. Ya. Ikut di pemerintahan, ikut di swasta. Stabil-stabil aja, yang Iya. pasti-pasti. Yang pasti-pasti aja. Kenapa Bapak dulu ngambil jalan itu? Emang dari awal kepinginnya udah wira swasta. Jadi mulai dari tahun 87 ya, saya itu ngajar, Pak. Ngajar anak-anak SMP, anak SMA. Oh,
Itu Bapak posisi kuliah? Ya kuliah. Oke, jadi Bapak mengajar les privat begitu? Ya, ngajar les privat. Mata pelajaran apa? Matematika, Wah, fisika. Pantesan. PD, mulai sendiri, ngitung sendiri semua. 89 berhenti ngajar Pak. Masuk ke perusahaan kimia konstruksi. Jadi kimia konstruksi itu zaman itu masih barang langka Pak di Indonesia. Baru mulai lah, bukan barang langka lah ya. Iya benar. Dulu kita sipil itu apa ya, kimia konstruksi itu masih sesuatu yang asing, masih awam. Jadi fungsinya itu kimia konstruksi itu sebagai aditif ya, bahan tambahan untuk konstruksi. Misalnya untuk beton ya. Beton kalau umum kan itu terdiri semen, pasir, kerikil, ya. Nah ini ada tambahan aditif yang fungsinya itu kalau umum, kalau umur beton itu kalau kita ini umurnya itu mencapai kekuatan yang optimum itu umur 28 hari Pak. Oke. Konvensional. Ya. Dengan aditif kita bisa membuat itu jadi 7 hari Pak. Bisa jadi 3 hari. Nah itu zaman 89 itu masih barang yang masih awam ya, orang kita sipil itu masih belum tahu itu. Dan Bapak bekerja di perusahaan? Saya masuk di perusahaan itu Pak, perusahaan dari Swiss, MB Master Builders Technologies. Itu di Medan. Masuk ke situ setahun, tamat. Saya keluar lagi dari situ, masuk ke perusahaan konstruksi. Jadi, nah itu memang udah dari awal itu sudah. Kalau dulu teman-teman itu tamat itu kan mikirnya kerja di perusahaan-perusahaan yang multinasional ya Pak ya. Iya betul. Nah saya enggak Pak, saya milih perusahaan yang menurut saya perusahaan itu kecil atau menengah. Kenapa? Karena kalau saya masuk perusahaan besar, saya mesti ditempatkan, hitung gambar, ya, ke lapangan. Jadi seperti spesialisasi ya. Terkotak-kotak begitu sudah. Karena perusahaan besar. Ya, perusahaan besar. Kalau saya masuk perusahaan kecil, semua saya tangani Pak. Jadi semua saya pelajari. Mulai dari hitung gambar, tender, ke lapangan, pegang duit, belanja, ngurusin sendiri Pak. Jadi banyak tahunya gitu. Jadi dan bukan kebetulan ya, memang kita itu kalau saya bekerja itu harus merasa barang itu punya saya Pak. Jadi bekerja itu dengan sepenuh hati. Akibatnya kita belajar di situ kan Pak. Semua itu banyaklah pengalaman. Kalau nggak kita kerjakan kan kita nggak tahu Pak. Betul. Jadi cepat saya Pak prosesnya. Ya. Gara-gara itu tuh. Ngerjainnya semua dikerjain. Semua dikerjain. Jadi banyak pengalaman, banyak tahu. Banyak berhubungan dengan orang. Sampai akhirnya Bapak, ya sudah, saya buka sendiri aja. Buka sendiri. Tapi ngomong-ngomong tentang sipil nih Pak, ada spesialisasi khusus nggak di sipil? Contohnya, saya ahli di bidang konstruksi, berarti dia nggak ahli di bidang yang lainnya. Ada berapa bidang sipil ini sebetulnya? Banyak sekali Pak. Banyak ya? Banyak Pak. Kalau bicara perusahaannya, kita bilang perusahaannya. Jadi ada perusahaan khusus spesialisasi jalan. Jalan itu juga ada beberapa spesialisasi yang aspal. Berarti mesti dia punya AMP Pak ya, aspal missing plan. Nah, sekarang ada yang jalannya itu dari beton. Betul. Nah, jadi pakai konkret Pak, rigid ya. Berarti perusahaan ini mesti punya pitching plan. Karena beda kan. Betul. Sepintas sama Pak, tapi beda. Ada yang jalan spesialisasinya hanya cut and fill. Masih hutan ya. Ya. Kita buat jalan Pak. Jalannya beda Pak.
Ya. Jadi pengalaman kurang lebih dari tahun 91 atau 92 itu Pak, membangun SKT sampai sekarang. Kalau tadi alat beratnya 400 ya. Ya. Karyawan ada berapa sekarang Pak? Karyawan tuh yang tetap itu ada 600-an. 600-an. Karyawan tetap. Yang tidak tetap? Yang tidak tetap itu mungkin 1.000 ya. Oh. Kita untuk beberapa ini kita harian atau subupah, kita kasih borong upah gitu atau harian Pak. Oh. Yaitu seperti untuk pasang besi, untuk casting formwork. Ya itu banyak pekerja-pekerja lokal. Kerja lokal sama kiriman. Karena itu kan nggak tergantung ya. Ada kerjaan baru kita datangkan tenaga kerja. Kalau yang tetap itu kan seperti operator, supir itu udah tetap Pak. Ya betul. Itu udah orang pilihan lah ya. Ya. Pak, ini kan pekerjaan Bapak ini banyak, contohnya kan di kebun sawit lah, cut and fill, itu kan banyak di daerah-daerah remote ya Pak. Ya. Bapak pernah merasa pekerjaan ini tidak perform nggak Pak? Gara-gara kelakuan karyawan atau apa sehingga, saya ini kayaknya nggak perform di sini nih. Atau proyek ini Bapak harus mengalami kerugian gara-gara karyawan atau alat berat yang rusak? Kemungkinan itu ada saja Pak. Jadi nggak hanya masalah daerahnya remote, tapi kalau kerjaan tanah itu banyak faktor Pak. Satu remote ya, masalah logistik ya kalau remote ya. Kedua itu curah hujan. Curah hujan, kalau kita bilang curah hujan, simpelnya gini Pak. Daerah Nunukan dengan daerah Kaltim, Melak, Kubar, Ya. itu curah hujannya bedanya ekstrem Pak. Terus ketiga, kondisi struktur tanah itu sendiri Pak. Kalau di daerah Kubar ya, Kaltim ya kita bilang Kaltim itu labil Pak. Karena ada lapisan batu bara itu ya. Jadi sebelum batu bara itu ada satu lapisan tanah yang keras. Di situ yang labil Pak. Antara tanah dengan yang keras itu labil Pak. Jadi kondisi-kondisi ini kembali ke pertanyaan saya tadi, bagaimana ini pernah Bapak alamin sehingga proyek ini bisa dibilang tidak perform atau gagal atau bagaimana? Kalau dibilang tidak perform, dibilang gagal nggak sampai gagal. Tapi kerugian. Iya namanya. Masalah ya kita turun selesaikan Pak. Kalau zaman sekarang kan udah enak Pak. Iya. Ada PA, tiap hari bisa kirim video, kirim foto, update ya. Ya update. Jadi nggak terlalu seperti dulu lagi, mesti lebih banyak waktu habis di lapangan nongkrong. Sekarang dengan video, dengan WA kita udah bisa arahkan ya hari harusnya begini, harus begitu. Kalau sangat mudah lah ya. Ya. Maksud saya terkait dengan nilai proyek Pak, nanti nilai proyek. Jadi mungkin awalnya Bapak sudah deal sama perusahaan sekian, rupanya banyak kejutan tuh di lapangan. Salah hitung. Case-nya contoh salah hitung. Bisa salah hitung. Salah prediksi. Iya, gara-gara tadi rupanya curah hujannya atau kondisi tanahnya. Jenis tanahnya. Nah, pernah punya pengalaman begitu nggak? Oh banyak Pak. Oh banyak. Itu apa? Mungkin itu yang membuat kita itu mungkin hari makin besar Pak. Oke. Kenapa saya katakan demikian Pak? Jadi kita misalnya dapat proyek 100, ini rugi 10 Pak. Nah supaya bisa nutup ini kita masih ambil lagi proyek Pak 200. Oh gitu. jadi begitu. Maksudnya
satu sisi memang merugi, tapi justru itu jadi pemacu. Semangat. Iya. Ya mesti ambil 200 supaya yang 10 itu kita bisa tutup, Pak. Betul. Kalau ambil 10 atau 5 lagi nggak akan ketutup, Pak. Iya. Cut and fill juga itu kan. Cut and fill juga. Sini cut, sini fill. Iya benar. Buat tutup yang kurang kan. Iya. Oh, oke. Biasanya kalau begitu, kalau tadi Bapak punya kondisi piutang yang macet, kalau ini Bapak ada pengalaman proyeknya macet atau SKT kita angkat tangan dulu deh kalau yang ini. Nah, ini nggak pernah, Pak. Oke. Makanya sampai hari ini kita itu kalau kerja, Pak, SKT itu selalu nggak pernah berhenti, Pak. Sama owner itu dikasih terus, Pak. Selama tuh owner ada kerjaan, Pak. Terus bergulir. Dikasih terus, Pak. Ini tahun ini aja mau kelar. Tahun depan udah diminta lagi nih SKT nih sama. Iya kan? Nambah alat lagi gitu kira-kira. Tahun 2008, Pak. Saya itu kerja di Karimun dengan perusahaan dari Itali. Karimun ini Jepara ya? Karimun Pulau Jawa. Karimun Jawa. Bukan. Kepri. Oke, Pri. Oh. Jadi mereka bangun yacht untuk mendukung offshore, proyek offshore mereka, pengeboran lepas pantai. 2008 saya itu kerja sampai 2014, 6 tahun. Dari yang kontrak harusnya 2 tahun. Dari satu kontrak sampai 25 VO, Pak. Mereka istilahnya variation order. VO1, VO2, VO3 sampai VO25, Pak. Jadi beranak pinak gitu Pak ya? Ya. Tambah terus, Pak. Iya. Jadi kalau Bapak refleksi ke belakang sedikit, selain karena kemampuan kapitalisasi alat berat yang Bapak punya, kira-kira apa keunggulan dari SKT menurut Bapak? Atau kenapa Bapak bisa dipercaya? Apa faktor-faktor penting di situ? Servisnya, Pak. Jadi dari kita itu, dari saya ya, filosofinya itu adalah kalau kerja itu, ya semua orang mau cari untung, Pak. Oke. Tapi yang paling penting, apa yang kita kerjakan itu mesti memberi keuntungan lebih besar lagi untuk owner. Artinya begini, Pak. Untuk kalau secara umum, Pak ya, untuk bekerja itu kita kontraktor itu kalau kerja itu dasarnya itu adalah gambar kontrak, ada di kontrak itu ada gambar, ada spek, ada BOQ. Nah itu secara umum itu datangnya dari konsultan, Pak. Ya. Artinya ada yang membuat gambar, spesifikasi, ada yang membuat gambar. Lepas daripada itu perusahaan dari luar atau perusahaan sendiri atau karyawan sendiri, ada yang membuatkan gambar, Pak. Membuatkan spek. Nah, saya tidak mengatakan kita tuh lebih pintar dari yang membuat gambar secara umum, tapi kita sebagai kontraktor lebih menguasai, Pak. Pengalaman kita di lapangan, jadi dari situ tuh kita punya penguasaan yang lebih bagus, sehingga banyak yang menurut kita itu kurang menguntungkan, kurang pas, kita rubah, Pak. Dengan berkomunikasi dengan si owner. Kita komunikasi dengan owner, Pak. Sebaiknya itu, jangan begini. Sebaiknya jangan begini, Pak. Meskipun walaupun nilainya menjadi turun. Walaupun itu menjadi turun, Pak. Atau kadang-kadang kerjaan itu batal. Nggak masalah. Tuh, kita lebih bagus itu batal. Menurut saya, Pak. Nah ini contohnya, saya ada proyek 100 miliar, Pak, nilainya. Dengan musim mas. Dia mau bangun dermaga di Kalbar. Di apa nama sungainya itu ya, lupa saya. Mau bangun dermaga di situ, tapi kurang dalam, Pak.
Oke. Kurang dalam mau dengan dari konsultan mereka itu mesti dikeruk, digali. Cuman nggak mungkin. Ini gali bisa, bukan nggak bisa, pasti bisa. Tapi mungkin setahun 2 tahun lagi udah ketutup lagi. Kan buang-buang duit, Pak. Si konsultan tidak melihat itu. Pengalaman Pak Askeris, kalau digali bisa. Project jalan. Tapi 1 tahun 2 tahun banjir ketutup lagi. Sedimentasi ketutup lagi. Jadi tidak visible. Tidak visible, Pak. Ya, jadi artinya itu, tiap tahun atau tiap 2 tahun itu masih gali lagi. Bapak sampaikan itu ke mana? Oh, debat, Pak. Sama konsultan parah ya, karena merasa ini ya. Iya. Disitulah adu ilmunya ya. Sebenarnya kalau kita ya terserah aja ya, senang-senang aja dikasih kerjaan. Tapi ini pentingnya lah pengalaman ya kan. Iya. Akhirnya proyek itu tidak berjalan. Nggak ada masalah bagi Bapak. Nggak masalah. Ya. Tapi justru ya, itulah servisnya Pak ya. Ya, itulah servisnya. Yang Bapak maksud tadi. Ya. Jadi nggak apa-apa, atau pengusaha itu wajar cari untung, tetapi yang harus lebih untung itu pemilik usahanya. Ya. Jadi mungkin kalau saya seperti dokter ya, kalau orang sakit perlu operasi atau tidak, ya sama ya. Betul. Nggak asal sini operasi, ada duit nih. Gitu. Padahal belum tentu harus operasi. Ya. Oke, Pak. Tadi anak 3, cewek semua ya Pak ya? Ya. Pada di mana domisili Pak? Yang besar balik Medan. Oke, sekarang balik Medan. Karena suaminya balik Medan. Ya. Yang nomor 2 udah S2, udah kerja, sepertinya tidak balik. Di Sydney. Di Sydney. Oh, oke. Dapat orang sana Pak? Belum. Ya. Udah kerja. Ambil kuliah S2. Ya. S2 di bidang sama? Accounting. Accounting. Oke. Yang ketiga? Pertanian. Ya. Di Sydney juga. Ya. Tahun ini tamat. 3 wanita, berarti sama istri 4 dong. Iya. Berarti Bapak yang paling ganteng sekeluarga. Maksudnya gimana tadi Pak? Oh kan semuanya wanita dalam 2 keluarga. wanita 3. Oh iya benar kan? juga ya. Paling ganteng. Paling ganteng sendiri ya. Pak, di keluarga apa nilai-nilai yang Bapak, prinsip-prinsip yang Bapak sampaikan kepada anak-anak terkait hal-hal yang mereka harus pegang teguh tuh sampai mereka besar, apa yang Bapak tanamkan, nilai-nilai seperti apa? Sederhana aja sih. Jadi orang itu mesti jujur. Kalau udah jujur kita kemana-mana laku Pak. Oke. Mau berteman, mau bekerja, laku dan selamat Pak. Ya. Jujur, maksud saya kenapa di antara banyak wisdom yang ada, Bapak memilih jujur itu karena punya pengalaman apa atau? Jadi pengalaman saya itu berangkat dari nol Pak. Nah kalau minta atau mengambil kerjaan Pak, kita tuh selalu pasti ditanya Pak, kemampuan kamu seperti apa, alat kamu seperti apa. Ya, kalau kita mulai dari nol, kalau saya ya, kalau nggak jujur mungkin nggak sanggup Pak kerja. Dikasih kerjaan, duit modalnya dari mana, alatnya dari mana. Tapi kalau kita jujur, kita mungkin dibantu Pak. Dan pengalaman saya dibantu Pak sama owner. Jadi nggak perlu harus berlagak bagaimana Bonafit gitu ya, kan? Nggak perlu. Ya jujur aja. Kemampuannya segini. Saya mampu ini, saya bekerja ini mampu. Saya punya pengalaman. Tapi modal saya kurang.
Dibantu Pak, pasti ada jalannya kan. Tinggal bagaimana pengaturan ininya Pak. Itulah jujur. Nggak ada beban. Misalnya ini ke FAP, misal FAPA ya, ke sini lah Pak. Kalau kita jujur lagi butuh, ya kita datengin ya, Pak Doni. Tolong dibantu, yang bisa sebulan tolong sekali ini 2 minggu, masih dibantu Pak. Ini progres saya, masih dibantu kan Pak. Ya. Tapi kalau saya belum apa-apa, wah kita bonafit, ya kan. Kita mau ngomong juga malu kan. Dulu bonafit ngakunya. Ya. Jadi hal-hal sederhana jujur. Itu nilai-nilai yang Bapak berikan kepada keluarga. Menarik, luar biasa Pak Diki. Iya, integritas yang paling utama, ya kan? Berarti 3 perempuan tadi anak Bapak, semuanya sudah menikah? Satu aja yang sudah menikah. Itulah yang tadi Bapak bilang cucu 2 dari yang. Berarti yang sekarang di Medan. Ya. Oke. Apa kegiatan sehari-hari sama cucu, Pak Askaris? Banyak Pak. Kalau sama cucu itu kan. Paling gede umur berapa Pak? Kita yang diatur cucu Pak. Masih kecil-kecil ya cucu? Masih kecil-kecil. Oh. Agak rame ya kalau lagi pulang ke Medan sana kan, ada anak kecil. Pak, Bapak di usia 57 masih segar bugar ya. Bapak ada kalau tadi berenang, saya berenang. Kalau Pak Roni berenang. Kalau Pak Diki tadi manjat pohon kelapa katanya. Kelapa. Ya, air kelapa tadi. Oh ya, air kelapa. Bapak ada momen-momen yang Bapak itu olahraga atau apa? Saya kebiasaan. Ya olahraga seminggu 2 kali Pak. Jadi jogging 7 kilo itu 2 kilo jogging, 5 kilonya jalan sempat ya. Terus push up rutin. Push up ya setelah jogging push up 50 kali 60 kali. Satu momen 50 kali 60 kali. Ya. Wah, luar biasa. Bapak bisa itu saja sampai 60? Bapak bisa sampai 60? Sampai 60 Bapak bisa? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu langsung tuh 60? 15 jeda. Ya. Kalau itu mungkin bisa. Masih oke lah ya. Ya saya pun masih bisa nanti. 15 makan bakso dulu. Gak jadi kebuang kalori. Iya. Selain itu lagi apa hobi olahraga Pak Askaris kalau lagi pulang? Kalau berenang ya. Apalagi kalau di laut ya wah. Gitu ya. Saya kalau di laut itu bisa dari pagi sampai sore Pak. Nggak, maksudnya berenang di laut ya? Dari pagi sampai sore? Dari pagi berenang sambil snorkeling ya. Iya. Snorkeling. Kacamata snorkeling sambil ada harpun ya. Sampai jam 12, jam 11-an naik bawa ikan, bawa lobster. Di mana Pak spot terbaik snorkeling Pak? Pengalaman Bapak? Bunaken sama Sabang. Bunaken memang gudangnya itu Pak Ron. Sabang. Iya. Saya pertama kali Sabang. Bunaken pernah. Pernah. Snorkeling juga di sana. Memang masih natural banget tuh. Ya. Kalau kita snorkeling di situ, lihat ikan-ikan, lihat terumbu karang. Ya. Saya pertama snorkeling di Sabang. Jadi dari Pulau Ibo itu Pak. Nyebrang. Nyebrang kan? Nyebrang naik berenang atau? Berenang Pak. Berenang. Iya. Berenang. Iya, ya mantap. Dulu ya. Ya pakai snorkeling kan. Jadi melihat di bawah tuh, wah ada stingray, ikan pari besar. Ya. Banyak di sana. Ikan pari. Besar sekali ikan parinya. Itu kalau musim itu terbang dia Pak, keluar. Ikan pari itu ya? Loncat gitu maksudnya Pak? Loncat. Kalau lagi ada musim, mungkin kata mereka musim kawin tak dengan tangga ya. Tapi ada waktu-waktu tertentu seperti itu. Iya. Karena itu sensasinya itu luar biasa. Iya. Nah kita lagi berenang, di samping bunyi, wah, jantung tuh kayak mau copot gitu. Iya, luar biasa. Iya. Itu kan kalau kita lagi nyelam bawah dia di atas itu kayak UFO gitu Pak. Betul. Iya betul. Saya ngeliat sendiri sana.
Ya, memang luar biasa. Pak Askaris, terakhir mungkin, apa impian-impian Bapak yang menurut Bapak belum tercapai secara personal di usia Bapak sekarang ini? Tapi sudah punah ya impian itu Pak ya. Oke. Jadi tahun 96 itu saya itu mendapatkan 7 kontrak jual beli listrik dengan PLN Pak. Tahun 96 Pak. Nilai investasi waktu itu 200 juta US Pak. 200 juta US. 200 juta US. Wah, itu cita-citanya jadi konglomerat Pak. Udah terbayang jadi konglomerat. Okay. Ya udah terbayang jadi konglomerat ya. Karena dulu semuanya masih gampang Pak, masih mudah lah. Dapatkan kontraknya juga mudah. Zaman waktu itu juga mau pinjaman uang ke bank juga mudah. Kita itu waktu itu didukung dengan Bank Bumi Daya sama pabrikan dari Cina Pak, pabrik turbin. Jadi pabrikan turbin dari Cina, untuk konstruksinya kita Bank Bumi Daya Pak. Itu setahun saya modal mandir Medan, Manado, Samalata itu salah satu kecamatan di Sulawesi Utara. Gorontalo, Palu, Poso, Toraja, kan 7 lokasi itu Pak. Ya. Setahunan lebih Pak. Tahun 97 krisis moneter Pak, habis saya Pak. Minus Pak. Okay. Jadi bukan nol lagi, jadinya minus Pak. Nah itu dulu itu masih terobsesi itu, satu hari itu mau kembali lagi untuk menuntaskan itu Pak. Tapi sekarang udahlah, lupakan ya. Jadi 7 proyek itu gagal. Karena krisis moneter tahun 97 kan Pak. Iya. Jadi waktu itu semua proyek itu kan termasuk pemerintahan yang punya pemerintah. Iya. Salah satunya itu pembangkit listrik panas bumi Sarula Pak. Jadi di 95 itu sudah mulai. Udah mulai eksplorasi, sudah eksploitasi, sudah mulai ini pipa-pipa udah masuk Pak. Itu waktu itu punya pemerintah Pak. 97 krisis kan berhenti Pak. Nah tahun 2018 itu dimulai lagi Pak. Nah saya ngerjakan ini ya Pak, di situ under Hyundai Pak. Iya. Tapi sekarang udah lupakan lah Pak. Tetap dia jadi impian dan pengalaman. 97, 98 sampai 98 kan dulu itu Pak. Krisis itu. Puncak-puncaknya 98. Iya. Ada apa yang terjadi sama SKT waktu itu? Proyek macet semua, minus Pak. Macet, minus. Oke. Terus gimana cara Bapak buat bisa lompat lagi dari itu tadi, kondisi Pak. itu? Prinsip tadi itu jujur Pak, terbuka. Kondisi kita itu minus, kita dapat minta kerjaan ke owner juga terus terang. Sudah dapat kerjaan, kita minta dukungan alat, dukungan material, ya datangin aja kan nama supplier. Terus tangan dibantu Pak. Ya. Cepat Pak, bangkitnya juga cepat. Ya, karena jujur itu tadi modal penting. Tapi kayaknya nggak jujur aja Pak, tetap ada relasi. Oh iya itu ya. Itulah namanya reputasi tadi. Reputasi, ya. Betul. Dan kayak kata Pak Askaris, kayak tadi pengalaman di Karimun, kontrak mulai dari 1 beranak pinak sampai 25 Pak. Reputasi yang berbicara. Betul. Baik, terima kasih Pak Askaris, luar biasa, 1 jam lebih kayaknya ya. Kita berbincang-bincang, banyak sekali
pengalaman menarik. Apa kesimpulan yang bisa Pak Diki? Take away message-nya Pak Diki. Kalau saya yang saya ambil dari Pak Askaris itu, yang pertama tadi yang masalah Pak Askaris sampaikan berani. Apapun itu yang menjadi impian kita harus berani untuk upayakan gitu ya Pak Askaris ya. Apapun itu. Jadi kalau misal teman-teman sobat Papa ada keinginan untuk apapun itu, ya harus berani untuk bisa ambil resiko kan gitu. Nah cuma kan untuk yang ada di luar sana nih Pak Askaris, banyak juga teman-teman kita yang di luar Papa yang mungkin punya jiwa entrepreneur, pasti pengen banyak tahu hal lagi dengan Pak Askaris kan. Pengen berwirausaha dan yang lain-lain. Kalau sobat-sobat Papa yang memang ada di Papa, jangan entrepreneur lah, udah di dalam perusahaan udah enak kok kerja ya kan gitu kira-kira kan. Kemudian yang kedua, kejujuran ya, integritas ya Pak Askaris. Itu yang paling penting. Sama Pak Riki, Pak CEO kita kemarin pesan-pesannya kan seperti itu juga. Integritas, jujur itu satu nafas di situ. Ya modal utama lah kira-kira gitu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Askaris atas waktunya. Salam buat keluarga, teman-teman sobat Papa. Demikian perbincangan kita dengan Pak Askaris, owner, presiden direktur dari PT SKT Sainti Kreasi Teknik. Sampai jumpa di episode yang akan datang di Feel the Cup because I know you know.